Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Aset sekolah Bapak. Di sini saya mohon izin kepada Bapak untuk sedikit mewawancarai Bapak terkait dari 7 aset yang ada di SMKN 2 Trenggalek. Yang pertama dari pemetaan, dari aset modal dari manusia, yang kedua aset modal sosial, yang ketiga aset modal politik, dan yang keempat aset modal budaya dan agama, dan yang kelima aset modal lingkungan, yang keenam aset modal fisik, yang ketujuh aset modal finansial. Itu seperti itu Pak Muka nanti. Ya, ini mengawalinya yang pertama saya ingin menanyakan terkait aset dari modal manusia itu, kalau menurut Bapak Mitra itu didapatkan dari mana saja Pak kalau di SMK 2 Trenggalek? Ya, aset yang pertama kaitannya dengan manusia itu SDM, berarti ya sumber daya manusianya. Nah, kan ada dua tenaga guru dan tenaga pendidikan. Gitu. Kalau ditanyakan dapatnya dari mana, sebenarnya yang pertama itu ya sesuai dengan kebutuhan kita, yang akhirnya pemerintah memberi kekurangan apa yang tertera pada Dapodik biasanya begitu. Yang di sana ada langsung SK penempatan di sini, ASN sebenarnya ada 2 PNS dan P3K itu. Jadi namun demikian untuk guru sendiri itu juga masih banyak kekurangan, sehingga ya kita berusaha bersama dengan komite untuk merekrut, istilahnya memenuhi kekurangan tersebut. Makanya masih ada GPK kan itu. Nah, untuk tenaga pendidikan itu sudah banyak sebenarnya, sudah terpenuhi untuk manusianya atau tenaganya, cuma belum ada yang PNS, belum ada yang ASN. Hanya 1 saja dari sekian yang ada. Itu untuk yang SDM-nya atau aset yang dimiliki SMK juga terkait dengan ketenagaan atau sisi manusianya. Itu kurang lebih. Kalau misalkan kompetensi apa yang harus dimiliki di dalam modal manusia itu Pak? Lihat tupoksinya. Jadi kalau misalnya kita SMK itu punya sekian jurusan, kalau misalnya dari guru, kalau guru kan untuk dibedakan, kalau dulu kan ada adaptif, ada normatif. Kalau itu kan menyeluruh bisa secara umum kan begitu. Nah,
kalau jurusan ya tentunya dari kejuruannya. Jadi tenaga pendidik atau guru yang memang kompetensinya adalah jurusan kejuruannya. Jadi ada 7. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang pensiun atau purna, apalagi pindah. Saya kalau pindah biasanya kalau memang kita butuh itu biasanya nggak diperbolehkan. Itu cuman kalau misalnya kita kekurangan, itu susahnya tahun untuk mencari tenaga pendidik, bukan tenaga kependidikan. Jadi guru itu yang jurusan, yang kejuruan itu. Tapi alhamdulillah ini ya terpenuhi, walaupun ada beberapa yang masih gitu. Kalau yang tenaga pendidikan itu kan terkait dengan perkantoran ya, perkantoran. Jadi yang ada di kantor kan, itu kompetensi yang dimiliki ya. Kalau misalnya lulusan SLTA ya yang sifatnya menjurus pada yang dibutuhkan apa, kantor perkantoran, yang dibutuhkan apa, mungkin ini administrasi, dibutuhkan apa. Tapi kalau misalnya istilahnya non kemampuan, artinya yang kemampuan secara umum gitu, misalnya butuh pesuruh, nah itu kan bekerja ketika disuruh, atau mungkin tenaga kebersihan itu kan nggak butuh istilahnya tenaga non skill kan, ya seperti itu. Tapi kalau yang berperan di bagian perpustakaan misalnya, yang kompeten di perpustakaan, pustakawannya seperti itu. Luar biasa sekali Om Datuk. Selanjutnya yang pemetaan di aset modal sosial, itu bagaimana kalau di tempat kita? Ya, sosial kita, terutama yang kita melayani keluar, misalnya saja anak-anak kita kumpulkan kemudian bakti desa di desa tertentu, itu ya terkait dengan instansi-instansi terkait. Beberapa hari lalu atau beberapa bulan lalu kita ada penanaman 1000 pohon misalnya di desa mana itu yang dihadiri Bapak Bupati, juga Pak Wali Malang itu. Nah di sana kita juga menggerakkan anak-anak untuk penanaman 1000 pohon, termasuk kita sendiri punya lahan yang ada di hutan kota kita punya lahan. Oh itu punya wilayah SMK? Iya, ada diberi peta begitu untuk dikelola SMK 2. Ya itu sifatnya juga untuk umum, kan hutan kota untuk wisata juga. Luar biasa. Sosialnya seperti itu. Kemudian ini akan masih direncanakan, sudah ada rencana lalu belum jalan. Apa yang ada di jurusan kita di SMK 2 terkait dengan jurusan, nah itu nanti kita buka siapa-siapa dalam lingkungan sekitar itu yang kepingin belajar kaitannya dengan jurusannya. Misalnya ada anak-anak muda atau remaja yang kepingin mampu atau kepingin bisa ngelas, kita nanti akan layani itu di bagian jurusan pengawasan. Termasuk juga jurusan itu kan juga direncanakan barangkali ingin bisa masak dan lain sebagainya, kita nanti kita layani untuk dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Itu dari sosialnya gitu. Semoga tercapai Pak. Amin. Terus yang ketiga dari modal agama dan budaya, itu bagaimana? Nah, agama dan budaya kita punya tempat ibadah juga, kemudian anak-anak yang biasa menunaikan kewajibannya juga kita siapkan di sana.
kalau misalnya hari Jumat yang harus Jumatan karena kita keterbatasan tempat, tapi di sebelah atau di belakang itu ada masjid besar. Namun demikian juga tidak terpenuhi, sehingga cara pengaturannya yang ada di masjid belakang itu sekian anak, ada di masjid sana sekian anak, ada seperti itu. Kalau Jumat ini yang paling yang paling sulit itu. Kemudian kalau budaya, terkait dengan budaya di Tenggara itu budayanya seperti apa kita terapkan juga di sana. Itu yang sekarang kurikulum merdeka ada B5. Ya B5 itu juga yang diangkat ya budaya lokal seperti itu. Dimasukkan ke mapel kita. Iya seperti itu budaya. Jangan sampai anak-anak terus sekolah melupakan budaya-budaya yang ada tidak usah ngambil budaya-budaya yang dari jauh, budaya kita banyak. Nah itu yang dimasukkan itu ya. Kalau misalnya ke modal politik gitu Pak, bagaimana itu pemetaannya? Kalau modal politik ya mohon maaf, kalau politik praktis kan nggak boleh. Jangankan anak-anak, bapak ibu gurunya yang ASN terutama itu juga belum bisa, nggak boleh. Jadi kita hanya pengenalan yang sifatnya terbatas begitu. Misalnya kalau misalnya kita gambarkan ada pilihan legislatif atau pilpres atau itu, atau yang sifatnya memilih yang seperti itu, kemudian cukup praktis seperti itu. Nah kita juga ada jantung itu pemilihan ketua OSIS, pemilihan pengurus OSIS. Ya disitulah kita sedikit-sedikit memberi gambaran tentang pemilihan, gambaran kecil seperti itu. Terus kemudian ada juga yang instansi lain yang masuk, misalnya dari kepolisian atau dari Dinsos sendiri atau kalau dulu ada yang terkait dengan politik itu, ya dari politik itu bagian sospol itu. Kalau sekarang apa itu ya, itu kan juga memberi. Jadi untuk pemanfaatannya untuk SMK 2 itu misalkan apa Pak kalau diterapkan untuk dari modal politik? Ya seperti pemilihan yang demokratis itu, pemilihan OSIS itu ya. itu kemudian pramuka juga. Kegiatan pramuka. Apa itu pemilihan apa yang terkait dengan kepengurusan itu kita terapkan di situ. Nah ini yang keenam, yaitu kelima modal dari lingkungan Pak. Aset yang dimiliki lingkungan, aset SMK 2 yang didapat dari lingkungan, dari lingkungan sekitar kita. Ya, ini ya lingkungan atau di sekitar kita itu merupakan aset yang besar juga. Karena apa? Tanpa lingkungan untuk ikut handal sekolah akan tidak aman. Nah, untungnya di lingkungan sekitar itu orangnya luar biasa. Jadi keberadaan SMK 2 itu memang benar-benar dijaga oleh mereka, sehingga ya aman-aman saja, tidak ada masalah. Jadi pemanfaatan masyarakat di sekitar kita itu ya itu luar biasa. Makanya ya tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, karena masyarakatnya pun juga ikut menjaga keberadaannya, keamanannya. Kalau misalkan dari suasana lingkungan, alhamdulillah baik. Yang seperti kemarin aja kita halal bihalal kita keliling-keliling di lingkungan juga, penyambutannya juga luar biasa. Itu. Kalau ada kita punya hajat, kita punya
kegiatan apa ya kita libatkan juga, kita libatkan dan alhamdulillah beliau atau mereka juga antusias dan memang keberadaan SMK 2 itu ya cukup bagus bagi mereka, termasuk menyekolahkan putra putrinya itu juga tidak usah jauh-jauh sana kemari, di SMK 2 bisa gitu. Iya. Terus yang ini aset lingkungan. Aset lingkungan. Ini terus yang keenam Pak Putra, Hmm. aset fisik sekolah. Aset fisik, nah ini begini, aset fisik yang kita miliki dengan jumlah murid yang sekian, kalau hanya seperti ini itu sebenarnya kurang. Oh ini masih kurang Pak. Masih kurang. Ya melihat apa lahan yang dimiliki itu tidak sampai 1 hektar, kemudian kalau memperluas tidak mungkin kan gitu ya. Akhirnya yo ke atas, tidak melebar, tapi ke atas. Nah itu ya kita ya sedikit-sedikit ya mesti mencari bantuan, mencari entah bantuan itu dari pemerintah pusat atau dari provinsi, bahkan komite pun juga membantu. Nah, bukan membantu, kita mintai bantuan. Contohnya yang di belakang itu sudah ada itu dari komite. Sebentar lagi ini ada visit yang dari SMKPK, itu juga ada bangunan fisik tambahan. Itu seperti apa Pak bangunan fisiknya? Untuk yang dari pusat, yang dari PK itu diperuntukkan RPS, itu ruang praktek. Luar biasa. Ya ruang praktek kita itu belum standar semua. Nah, untuk menstandarkan itu harus ada renovasi. Nah, itu yang kita uber mencari bantuan. Semoga bisa realisasi Pak Ya, Putra. alhamdulillah ya, amin. Mudah-mudahan. Kalau yang ini insya Allah berhasil yang PK ini ya nanti untuk apa ya pengembangan fisiknya. Iya. Ya. Jadi nanti untuk menambah dari penambahan FPS, terus ada ruang kelas baru, Ya. ataupun renovasi. Iya, itu yang ada di sini. Terus yang terakhir Pak Putra ini, sumber dana dari aset finansial kita itu bersumber dari mana saja? Yang pertama itu yang sebenarnya ya umum yang dimiliki oleh yang lain juga itu dari bos gitu. Bos itu dari APBN, termasuk ada BPUPP gitu, itu dari APBD. Selain itu ada juga sumber yang didapatkan dari sumbangan masyarakat yang di situ dari komite. Jadi ada juga sumber itu yang pokok yang bisa kita kelola seperti itu. Berarti untuk masalah kita menerima jasa persewaan apa namanya dari mobil SMK itu tidak bisa masuk ini. Ya, itu bisa. Sebenarnya itu aset juga yang dari kendaraan itu. Nah, kan kita punya kendaraan selain yang disewakan dan kendaraan yang dipakai. Paling tidak dari kendaraan itu kalau misalnya ada angkutan keluarga besar kita itu butuh bisa pakai kan gitu ya. Kalau orang lain kan tentunya menyewa. Nah tujuannya paling tidak kendaraan itu bisa untuk merawat dirinya sendiri, termasuk dia yang disewakan itu yang disewakan untuk merawat dirinya sendiri juga merawat yang sudah kita miliki, yang paling tidak seperti itu. Tapi itu juga lebih loh sebenarnya. Jadi ada lebihnya, dan yang lebihnya itu nanti bisa dikelola untuk kesejahteraan semua. Gitu. Ada
Oke, demikian Pak hasil identifikasi saya selaku calon guru penggerak dalam untuk melengkapi tugas akhir saya terkait pemetaan 7 aset yang dimiliki dari masing-masing lembaga kita. Ya, tetap semangat, alhamdulillah. Dijalani dengan kesabaran, dengan serius. Iya, kan sudah yang terakhir kan gitu. Nah, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Semoga pemetaan aset ini nantinya kita bisa mengoptimalkan dan membawa sebuah perubahan untuk sekolah kita SMK Dewa Tercinta. Saya akhiri wawancara hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dias SPT, saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMKN 2 Trenggalek. Baik Pak Erwin, sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, silahkan Bapak Erwin memperkenalkan dulu nih, ini Pak Erwin sebagai apa di SMKN 2 Trenggalek. Ya, baik Bu Chandra, perkenalkan nama saya Erwin Sukojo. Saya di SMK 2 Trenggalek itu ngajar guru sebagai guru di bagian konstruksi atau bidding jelasnya. Jadi saya sendiri di sini mengajar di jurusan desain pemodelan informasi bangunan. Nah, luar biasa sekali Pak Erwin. Terima kasih Bu, terima kasih ya, sama-sama. Ya, untuk apa namanya, selain itu saya di sini diutus sama kepala sekolah untuk membantu bidang sarana prasarana sekolah, salah satunya itu. Jadi apa namanya, ada beberapa yang memang saya saya siapkan untuk sekolah ini, untuk apa namanya ke depannya gimana, ada rencana lah ya. Jadi kita memiliki rencana yang tujuannya kemana nanti sekolah, apakah sekolah ini diarahkan kemana, terus tujuannya jurusan ini apalah. Kalau kita melihat modulnya itu Chandra yang kemarin saya mohon maaf ya, sambil saya ngetes, sambil saya baca itu kemarin, saya melihat ada 7 model utama itu ya. Kalau 7 model itu sebenarnya udah bagus itu. Dalam arti yang pertama itu model manusia lah, secara harfiah kita diciptakan sebagai manusia sebagai bersyukur, itu satu. Nah, hanya saja perbedaan kita dengan orang itu memiliki tingkatan yang berbeda. SDNA dan SDLB itu berbeda. Kemudian model sosial. Nah, di sini ada model sosial, yaitu kita harus berinteraksi dengan orang. Contohnya di sekolah ini kita ada guru, ada siswa, nah, atau kita sebut katakanlah dengan stakeholder. Nah, di sini stakeholder itu seluruh, baik itu kepegawaian, PU, guru, siswa, itu yang mengurusin ini adalah sosial, karena kita makhluk sosial. Terus kemudian modal politik ya. Di sini pendidikan dan politik itu sebenarnya tidak jauh. Karena di dalam pembelajaran sendiri juga ada pembelajaran politik sebagai dasar ke depan peserta didik itu memikirkan negara ini. Itu bukan untuk politik mengadu domba, bukan untuk menjatuhkan si A si B, bukan, tetapi bagaimana negara NKRI ini dijaga, dilestarikan, SDM-nya semakin unggul. Itu. Selanjutnya ada modal agama dan budaya. Jelas itu. Modal agama itu nomor 1. Itu acuan. Di dalam kitab apapun, kita tidak boleh menyakitin orang. Itu jelas. Nah, jadi dalam modal agama, kalau di sini mayoritas Muslim, itu modal agama kita itu jelas. Ada yang namanya rukun iman, rukun Islam. Itu sudah harus diterapkan. Itu. Kemudian
Kemudian kalau budaya itu kita udah menganalisis dari Pancasila itu Bu. Pancasila itu ada 5. Nah itu sudah bisa diterapkan ke pendidikan. Itu bagus sekali. Selanjutnya ada modal fisik. Fisik itu yang dimaksud ini apakah fisik human atau fisik secara global sekolah ini? Ini fisik secara global Pak. Berarti baik manusianya, baik gedungnya atau lingkungannya ya. Caranya dan pelaksanaannya itu seperti itu. Jadi gini, untuk modal fisik itu sebenarnya kembali ke SDM yang modal manusia tadi. Satu. Jadi kalau kita berharap tujuan pendidikan ini ke arah mana? Jadi jelas, oh berarti fisik manusia seperti itu. Kita membutuhkan apa? Di sarana contoh kamar mandi aja. Sebagai sampling ini. Di kamar mandi. Itu kalau kita tidak nyaman, apakah siswa itu juga nyaman? Pasti tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu dari perhitungan-perhitungan yang sudah dibuat, perawatan harus dibuat. Perawatan, kenyamanan, keindahan, itu harus dipikirkan. Kenyamanan dalam arti kan kamar mandi itu dipakai baik itu guru, siswa, atau mungkin kamu. Nah, dari sini kan jelas kalau fisik berarti fisik secara umum ya. Berarti katanya kalau di dalam ilmu bangunan itu bangunan umum. Ya bangunan umum itu yang kita ambil kamar mandi. Ya kamar mandi ini berarti yang pertama harus bersih, harus nyaman, harus bisa digunakan. Ya, di sini yang paling penting itu modal kemanusiaannya. Nah, kami selaku sarana juga menyiapkan kamar mandi yang layak pakai. Ya, berusaha untuk menyiapkan itu. Hanya saja ini kembali ke humannya, ya humannya, manusianya. Modal manusia ini harus didasar dengan sopan santun. Kita harus memiliki itu. Karena apa? Iya, attitude-nya harus ada. Karena contoh aja, beberapa persen yang kamar mandi yang saya benarin itu terjadi ada, maaf, ada pembalut yang masuk di dalam kloset. Berarti dari sini bahwa sosial kita masih kurang. Empati kita terhadap bangunan itu masih kurang. Nah, itu juga salah dari kita sendiri selaku teachernya. Salahnya kenapa? Kita tidak ada kalimat nanti diajarinlah anak-anak perempuan itu untuk membuang pada tempatnya. Balut dan lain sebagainya. Ya mungkin perlu pengarahan lebih rinci terkait itu. Itu modal fisik di SMK 2. Selain itu, semua modal fisik itu jelas dari nomor 1, nomor 2, nomor 4 itu titik utamanya. Yang di modal manusia jelas, sosial jelas, agama dan budaya itu jelas. Kalau politik itu untuk pendidikan anak itu boleh diajarkan, tetapi dalam arti ada basis-basis tertentu. Jadi tidak ada berpihak sana, berpihak sini. Kita juga harus menerangkan bahwa politik itu juga penting. Kemudian kita lanjutkan ke modal lingkungan ya. Lingkungan kita itu bersinggungan dengan lingkungan masyarakat umum. Masyarakat umum itu masyarakat umum itu masyarakat yang humanis, tetangga sekolah. Lingkungan itu pertama. Ya, lingkungan kita dengan tetangga bagaimana? Apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Kemudian unsur alam di dalam sekolahan ini juga harus diterapkan beberapa unsur-unsur alami. Contohnya penghijauan. Nah, penghijauan pun juga harus diperhitungkan. Tidak cuma sekedar nanam pohon. Itu ada jaraknya. Kita ambil sampel di depan lab DPIB. Itu ada bangunan kurang lebih
jaraknya 2 meter. Itu pohonnya sebesar sekian lah, 50 cm. Nah, itu akarnya sudah sampai menjalar kemana-mana. Dan itu bisa merobohkan 1 unit bangunan. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, dari sana juga harus memperhitungkan keamanannya, kenyamanannya. Ya, itu kita perjuang. Kita ganti dengan pohon yang tepat, yang sesuai dengan lingkungan sekolah, tidak merusak. Itu harus, tetapi harus diperhitungkan lagi dengan modal tadi, SDM nomor 1 kembali. Sumber daya Sumber- manusia. iya. Kemudian modal lingkungan di sini, lingkungan itu kita ajak rembukan, tuh. Jangan cuma itu tetangga, enggak. Itu bukan sekedar tetangga, tetapi mereka juga sebagai masyarakat mempercayai bahwa SMK 2 ini sekolah yang luar biasa. Jadi mereka sebagai pendukung ya. Seharusnya itu, ya. Tetapi selama ini memang saya melihat masyarakat di sekitar itu antusias. Ada pergerakan dari masyarakat seperti anak itu melompat dinding, seperti itu kasusnya. Nah, itu juga kita tangani. Ada laporan dari masyarakat, stakeholder masyarakat itu menginginkan ada perbaikan di pagar. Itu oke, kita perbaiki, tidak ada masalah. Terkait masjid, masyarakat juga memperbolehkan. Siswa kita itu sholat di situ, wudhu di situ, bahkan difasilitasi monggo. Silahkan mau menerapkan masjid lingkungan masyarakat silahkan. Nah, untuk alam tadi, kembali ke alam, itu saran saya yang mungkin dalam seperti ini kegiatannya bercanda itu sudah cukup. Hanya saja sosialisasinya secara umum, secara harfiah itu masih minim. Jadi orang-orang yang berkeinginan menciptakan tujuan-tujuan yang baik itu seharusnya didukung. Itu jarang sekali karena sifat manusia itu ya kadang saya nggak suka. Itu kalau kita berpikir ke depan mau memajukan SMK Negeri 2 ya kembalilah baik alam lingkungan kembali ke SDM. Nggak mungkin kita cuma sekedar gitu. Baik, ini yang terakhir modal finansial. Modal finansial ini bagaimana Pak? Bagaimana modal finansial ini merupakan modal yang kalau saya lihat di SMK 2 ini memang penopang utama dalam semua kegiatan yang ada di sekolah, termasuk dari ketika kita buat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dari modal sosial, dari modal politik juga, dari modal agama, lingkungan, itu semuanya arahnya ke finansial. Nah, ini kalau menurut Pak Eri, kira-kira ini finansialnya ini biasanya didapatkan dari mana ini? Iya, jadi begini Bu, dari modal finansial itu memang untuk Provinsi Jawa Timur sendiri ada anggaran sendiri. Di sini selain dari provinsi itu ada juga dari anggaran pusat yang disebut dengan APBN. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu bangunan proyek itu jelas. Yang pertama, apakah itu dana dari pemerintah atau dana dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat APBN. Kemudian kalau kita topang di situ, masyarakat itu juga tidak ditarik dengan biaya SPP. Segala macam kegiatan yang dijalankan di SMK Negeri 2 itu melalui anggaran BOS. BOS itu sendiri harus dikelola semaksimal mungkin, setransparan mungkin. Nah, itu harus. Itu sepemahaman saya itu. Jadi kalau saya mengerjakan proyek itu, apa yang saya kerjakan itu ya harus dipertanggungjawabkan. Contoh kemarin ada yang namanya pengerjaan
proyek apa ya, bukan proyek ya, intinya rencana ya, rencana. Jadi ini alhamdulillah SMK 2 ini mau apa namanya, mau merencanakan lantai 2 untuk SMKPK. Ya, tapi tidak semua itu, tidak semua, masih kita tercover kendala apa penataan lingkungan. Lahan di SMK 2 itu sempit, kurang lebih 1,8 1.800 meter persegi, kurang lebih segituan. 2 hektar pun tidak sampai itu. 18.000 kalau saya lupa itu berapa, pokoknya 2 hektar itu nggak sampai itu. Jadi gini, anggaran itu yang pertama anggaran pos itu setiap sekolah memiliki rencana anggaran kegiatan sekolah SKAS. Dijabarkan setiap lini jurusan di SMK 2 menyatakan kebutuhannya. Kita buatlah katakanlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Itu proses jangka 5 tahun harus memiliki, oh saya ingin ini, untuk siswa saya harus bisa ini. Nah kita juga harus punya jangka menengah yang di bawah 1 tahun. Yang mulai kita 3 bulanan, 6 bulanan, sampai 1 tahun. Itu harus ada rencana anggaran kayak gitu. Anggaran dana seperti itu penting, karena memang kalau nggak direncanakan, ya tidak sesuai. Nah, kemudian untuk rencana anggaran bos itu sendiri bisa digunakan keperawatan kalau di sarana. Jadi untuk sarana di SMK 2 ini saya berusaha apa ya namanya, bahasanya itu jadi melayani, ya melayani. Ya memang tugas kita Melayani, masyarakat. iya kita melayani masyarakat kita, yaitu siswa. Murid. Iya. Jadi siswa itu kita layani. Bagaimana kamar mandi ini bisa bersih? Itu kita tata. Yang kemarin notabene itu bisa dilalui cewek, di situ bisa dilalui cowok. Nah, itu kita benahi. Sini khusus untuk putri, di sini khusus untuk putri. Karena selama ini memang amburadul sekali setelah terjadinya COVID itu. Nah, jadi ya ini perlu pembenahan pelan-pelan. Kemudian dari situ, dari anggaran daerah itu tergantung ada proposal. Tapi proposal sekarang bukan proposal paper ya, sekarang mengarah ke paperless. Contohnya ke arah ini apa namanya, RKB lah. Kita memiliki rencana, kita memiliki beton lantai 2, lahannya kosong. Itu kami ajukan ke provinsi. Ya saya diketawain itu, kok pakai paper mas? Gitu. Oh iya pak, maaf. Tolong dapotiknya dicek dulu. Akhirnya kita benerin dapotik semua ditata, satu sekolah ini baru kemarin kita tata. Belum hari raya. Kita tata, kita ukur semuanya, terperinci semuanya. Alhamdulillah SMK kita turun dari anggaran APBN. Nah, tapi kalau dapat anggaran APBN tidak boleh mendapatkan bantuan yang lain. Jenisnya seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi dalam fisik itu kurang lebih seperti itu. Jadi ini di sini modal finansial ini Pak Erwin ya, dari bawah itu berasal dari pos yang pertama, kemudian dari APBN, kemudian dari pemerintah daerah. Kalau dari pemerintah daerah itu aplikasinya seperti apa Pak Erwin? Itu ada Krisma untuk sarana itu. Tetapi semua itu mengacu dari dapodik itu. Oh, nanti ya. Jadi kemarin tuh mungkin ada yang contoh ya. Iya, ada Krisma itu. Saya ada contoh itu, ada gambar. Saya punya master plan besar. Di situ saya tulisin rencana tahun ini mana saja yang saya perbaiki, saya rawat. Anggarannya sekian kita rawat. Nah, dari situ kalau memang kita membutuhkan bantuan, contoh kayak kerusakan bangunan ya, yang tidak layak pakai, kita laporkan, kita hitung kerusakannya, kita masukkan deposit juga,
dapodik itu nanti akan terbaca oleh APBD daerah provinsi. Oh ternyata SMK 2 yang rusak satu ruang kelas. Nah, dari kerusakan itu kita lapor. Kita juga harus menyampaikan bahwa ada kerusakan bangunan yang tidak layak, yang sangat tidak layak terpakai atau kerusakan berat. Nah, dari situ dihitunglah perhitungan RAB-nya, gambarnya baru. Oh, SMK 2 dapat RKB baru, katakanlah gitu. Nah, di situ baru paperless. Dibikinkan proposalnya, dibikinkan gambarnya, dibikinkan RAB-nya, anggarannya berapa? Kayak gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti keran, seperti lampu, itu dari anggaran untuk ke arah perawatan dan perbaikan. Iya, jauh. Ya, ini luar biasa sekali dari Pak Erwin telah mengidentifikasi terkait tujuh aset yang ada di sekolah kita ini. Mulai dari modal manusia itu sendiri berasal dari sumber daya manusia yang ada di sekolah ini ya Pak Erwin. Iya, semua dari tujuh unsur itu. Ya, kalau dari manusia ini spesifikasinya tadi termasuk dari guru ya. Iya. Paling tidak guru ini harus memiliki kompetensi yang bagaimana Pak Erwin? Ya begini Bu, kalau SDM itu jelas setiap manusia memiliki keterampilan masing-masing. Saya yakin itu. Dari sini keterampilan itu akan dikembangkan. Nah, karena kita memiliki jurusan yang berbeda-beda, ada beberapa jurusan di sini, itu kompetensinya juga berbeda-beda. Bagaimana kita menyatukan keterampilan itu? Berarti kita hasilkan kegiatan, visi misi. Jadi tetap dikembalikan Kembali ke SDM sebenarnya. Itu kalau dari modal manusia. Kalau modal sosial itu pengaplikasiannya secara real itu seperti apa Pak? Begini Bu, contoh dalam kita sosial, contoh dengan masyarakat sekitar. Saya punya proyek katakanlah RKB. Di lingkungan sekitar sekolah saya punya masyarakat atau wali murid yang bisa menjadi tukang. Nah, itu kita terapkan. Jadi memanfaatkan dari aset yang dimiliki dari wali murid. Iya, jadi itu sebenarnya bukan pemanfaatan, malah kita minta tolong. Karena memang pentingnya itu dalam simbiosis mutualisme seperti itu. Nah, jadi kita punya tetangga yang bisa nukang, kita ajak. Kita punya siswa orang tuanya bisa nukang, kita ajak. Seperti itu kita caranya untuk mengaplikasikan. Terus kemudian kalau di politik tadi itu sudah memang siswa tidak boleh terlibat langsung dari program-program politik yang ada di pemerintah. Tapi kalau tidak kan kita bisa memanfaatkan seperti halnya hubungan misalkan kalau SMK 2 ini mempunyai hubungan untuk istilahnya membatasi kenakalan remaja. Itu bagaimana kalau di sini di SMK 2? Ya kalau dari segi politik mah biasanya begini. Dengan apa aja? Apakah dari apa itu mana itu Satpol PP juga atau apa gimana? Ya pertama jelas lah Bu, yang pertama kalau politik ya anak itu belum berumur 17 atau 18 tahun itu belum wajib mengikuti politik. Kalau toh di pendidikan dimasukkan unsur politik itu politiknya bukan politik tunjuk tangan. Oh kamu harus milih sana milih sana. Enggak bisa ya. Itu kita harus netral karena itu hak asasi manusia. Terus ada yang cukup tanya nanti tentang politik dan kenakalan remaja. Kalau politik sudah saya ya. Jadi politik itu bisa diajarkan di pendidikan dan itu sah-sah saja menurut saya. Karena eranya demokrasi berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang kenakalan remaja di sekolah sendiri ada yang disebut dengan unsur kesiswaan. Kesiswaan ini nanti bekerjasama dengan bimbingan konseling. Bimbingan konseling dari mana? Sekolah. Sekolah. Itu dulu. Kemudian dari sini seandainya ada perkelahian kenakalan remaja di luar. Yang pertama yang jelas kita ajak pembukaan itu kesiswaan
sangat dekat. Nah, kemudian dari sini sudah jelas, untuk pemerintah dari sisi luar itu Satpol PP yang mengurusi tentang seperti itu. Terus secara umum. Kalau mereka membawa yang namanya bendera A, B, C, Pencaksilat atau apa, kita ajak rembukan itu. Luar biasa. Jadi seperti kemarin itu ada masyarakat dari politik SH ke TV ya kayaknya. Ah itu intinya itu kita hanya apa itu ya, kita bukan memanas-manasi, tapi bagaimana meredakan, bagaimana Merangkul ya itu yang paling penting karena eranya kan udah nggak bisa Bu kalau kita sama siswa itu main kekerasan. Eranya siswa itu dirangkul karena apa? Mereka udah sekarang eranya handphone aja udah lebih cepat dari guru. Ya ngakuin itu. Makanya saya tuh mohon maaf Bu Chandra, saya masih banyak belajar ini. Jadi bukan sekedar saya bisa ngomong tapi belum tentu saya bisa melaksanakan seperti Bu Chandra, belum tentu. Jadi mohon maaf ini apa ya? Bukan menggurui Bu ya, saya masih jauh di bawah Bu Chandra itu. Kita jaring aja. Gitu. Ini tadi sudah luar biasa sekali dari politik, kemudian lingkungan tadi Pak Erwin memanfaatkan dari lingkungan sekitar, dari masyarakat, dari aset di lingkungan sekitar itu ada masjid, kemudian ada tempat-tempat untuk anak berwira swasta, kemudian ada lingkungan di sekolah kita mempunyai alam yang bagus sehingga akan digalakkan program penghijauan ya, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir itu dari modal fisik dan finansial itu selalu ada kaitannya ya antara dana dan untuk perkembangan sarana prasarana di sekolah. Wah, luar biasa Pak Erwin. Nah, ini saya bersyukur sekali dengan saya mewawancarai Pak Erwin, ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Erwin, dan semoga kita ke depannya bisa bersama-sama mengembangkan sekolahan kita ini menjadi sekolahan yang memang sesuai dengan target dan cita-cita kita sebagai warga sekolah. Terima kasih Bu. Demikian percakapan terkait dalam pemetaan 7 aset modal sekolah ya Pak Erwin. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama sehat selalu. Terima kasih. Ya, oke. Selamat pagi Bu Witri. Ya, bagaimana kabarnya Bu Witri? Alhamdulillah, ini baik Bu. Oh iya. Ini Bu Witri, saya kedatangan saya. Maksudnya di sini memanggil Bu Witri karena saya membutuhkan pertolongan Bu Witri karena terkait dari tugas calon guru penggerak. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Bu Witri. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Chandra Rahayu Nentias SPD, saya dari SMKN 2 Trenggalek, calon guru penggerak angkatan ke-7. Nah, kemudian silahkan Ibu diperkenalkan dulu. Kalau saya wali murid dari Esya Naswaris Ramadhani, kelas 11 Tata Boga A, yang sekarang lagi PKL di hotel Ibu. Oh iya, luar biasa sekali Ibu Fitri. Pula juga mohon maaf ya di sini merepotkan Ibu. Baik Ibu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dari 7 modal aset yang dimiliki dari sekolah. Yang pertama yaitu 1 modal manusia, dan yang kedua modal sosial, dan yang ketiga modal politik, keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal lingkungan, keenam fisik, dan yang ketujuh modal finansial. Dan nantinya 7 modal ini akan digunakan untuk suatu perubahan-perubahan positif yang ada di SMKN Negeri 2 Trenggalek. Ini terkait dari ketika Ibu menyekolahkan
putri ibu di SMKN Negeri 2 Trenggalek. Mungkin ini sedikit menggali informasi dari apa yang diketahui ibu terkait dari satu modal manusia. Kalau menurut Bu Fitri apa? Kalau pertama modal manusia yang diperlukan lingkungan sekolah, yang pertama harus ada kepala sekolah, nanti di bawahnya kepala sekolah itu ada guru, kemudian ada staf TU yang membantu menyelesaikan administrasi ketika anak mau membayar SPP atau ujian. Terus kemudian ada satpam untuk mengamankan aset-aset sekolah, kemudian ada tukang bersih-bersih gitu, supaya ya terkadang meskipun anak-anak yang membersihkan, tetapi juga kan biasanya anak-anak itu kalau membersihkan kelas, tapi kalau untuk lapangan kan biasanya dari tukang bersih-bersih yang disediakan oleh sekolah. Kemudian ada kantin, ibu-ibu kantin, orang jualan untuk menyediakan anak-anak supaya ketika anak-anak lapar itu bisa beli di sana. Kemudian siswa itu sendiri, kalau menurut saya itu. Terus ini seperti ini Bu Fitri, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah? Kepala sekolah yang pertama dia harus punya leader, kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Kemudian dia juga harus berwibawa supaya anak buahnya itu istilahnya nurut sama kepala sekolah. Kemudian harus bijaksana jika kepala sekolah itu menentukan suatu jawaban atau butuh solusi. Kemudian bijaksana juga dalam menyelesaikan apabila di dalam lingkup sekolah itu ada masalah, terus juga harus adil dari segi mungkin pembangunan. Kalau di SMK itu kan jurusannya banyak tuh Bu, jangan sampai salah satu jurusan aja yang dimajukan gitu. Harusnya kan adil dari jurusan A, B, C gitu. Luar biasa sekali aplikasinya Bu Fitri. Terus untuk saya lanjutkan untuk yang kedua terkait dari modal sosial. Kira-kira apa kalau menurut Bu Fitri? Kalau modal sosial ya minta tolong ya Bu, anak-anak itu ya dikasih biar ada sentuhan kemanusiaan, paling tidak itu waktu puasa, nah itu kan membagikan takjil, terus kemudian bakti sosial, mungkin waktu pemberian zakat begitu, terus kemudian itu gitu. Biasanya ya paling tidak di lingkungan sekitar atau kita standby di lampu merah untuk membagikan sembako. Kan kemarin kan ya alhamdulillah sudah dilaksanakan pada saat kena COVID gitu ya. Itu kalau bisa dilanjutkan saja kegiatannya. Bu Fitri matur nuwun masukannya. Terus yang ketiga Bu Fitri ini terkait dari modal politik. Biasanya modal politik ini kan pasti kita dari pihak lembaga itu harus pandai-pandai memanfaatkan rekanan politik kita. Itu dengan bagaimana Bu? Ya memang kalau dari segi politik, kalau anak-anak yang kelas 11, 12 itu kan memang sudah punya KTP gitu. Ya kan KTP itu usianya kalau sudah punya KTP ya memang harus, kalau ya ada pemilihan umum kan ya harus ikut ya. Nah paling tidak itu ya pihak sekolah itu sekali-kali mengundang dari pihak Angkatan Darat atau TNI sebagai pembina upacara, atau mungkin kalau ada memang caleg atau bupati yang ingin mengajukan atau DPRD ya diundang untuk berorasi. Itu juga nanti kan orasinya mereka bisa dicontoh ketika anak-anak itu ada pemilihan OSIS. Oh seperti ini toh kalau kepingin jadi caleg begitu. Jadi bisa kerjasama, minta tolong lah Bu. Wah, luar biasa. Terus kalau menurut Bu Fitri pemanfaatan modal politik ke sekolah itu bisa digunakan untuk apa? Ya untuk pemilihan OSIS, pemilihan BK, Dewan Penggalang Pramuka, atau pemilihan misalkan calon OSIS terbaru, ketua OSISnya, atau kegiatan OSISnya, misalkan ini saya punya visi misi ini kalau saya jadi ketua OSIS atau kedadekan. Nah dari situ kan mereka bisa mencontoh mungkin orasinya atau mungkin visi misinya, karena bisa diaplikasikan Bu. Jadi kan bisa ngundang
siapa mungkin wakil dari DPRD atau bagaimana, mungkin mereka juga menyampaikan, misalkan contohnya dari Polri gitu, bisa menyampaikan tentang tata tertib di jalan raya, terus kemudian kalau naik sepeda motor jangan ngebut-ngebut gitu, demi keselamatan anak-anak itu kan juga bisa. Terus menghimbau anak-anak kalau memang usianya sudah 17 tahun ya harus memiliki SIM gitu Bu. Ya, luar biasa sekali bahwasanya kita gunakan untuk memperbaiki karakter murid ya. Kemudian untuk pemahaman terkait dari perilaku siswa ketika berkendara sepeda motor, ketika siswa berada di masyarakat, ya apa yang dia lakukan. Wah, luar biasa ini Bu Witri, ini wawasannya luas sekali sebagai wali murid. Ya, terus selanjutnya modal lingkungan Bu Witri. Alhamdulillah ya Bu, di Trenggalek itu kan kalau budaya gitu, budaya paling Lingkungan gitu. dulu Lingkungan aja. dulu aja. Kalau lingkungan itu karena di Trenggalek itu daerahnya gunung, alhamdulillah kita kan kalau tidak salah anak saya kemarin tuh disuruh bawa tanaman Bu, katanya mau penghijauan di Gunung Jaas, menanam hutan kembali, reboisasi, karena kan banyak hutan-hutan yang gundul, jadi mereka melestarikannya dengan cara seperti itu. Kemudian sebagian tanaman katanya mau ditanam di sekolah, karena sekolahnya adalah sekolah adiwiyata, jadi biar ada penghijauannya. Kemudian juga pas waktu saya ambil rapor kemarin itu kok saya lihat kok ada sangkar burung, ada lele gitu. Alhamdulillah dengan begitu kan anak saya berarti bisa memanfaatkan lingkungan, misalkan selain kalau di rumah itu kan ya angon ayam gitu, punya ayam, nanti mungkin bawahnya kotorannya itu bisa ditampung di kolam untuk lele, mungkin kan bisa untuk menambah wawasan anak-anak dengan cara melestarikan lingkungan. Jadi kalau saya lihat itu, kalau saya tanya anak saya itu ternyata yang dilestarikan itu bukan lingkungan sekitar Bu, tapi malah area Trenggalek. Ya yang tadi saya sampaikan, kalau disuruh mbak tanaman nanti ditanam di mana sekiranya gunung yang sudah gundul itu, supaya nanti kalau hujan tidak longsor. Ya luar biasa. Terus ini terkait dari modal agama dan budaya Bu. Ini bagaimana pemetaannya? Kalau agama dan budaya, apakah ada perbedaan antara agama dan pelaksanaan budaya, ataukah dicampur jadi satu pelaksanaannya itu? Ya, kalau agama dan budaya itu bisa dibuat untuk sejalan. Karena kita itu juga tidak bisa menghilangkan budaya, tetapi kita juga harus berpegang teguh dengan agama. Jadi alhamdulillah kalau saya tanya gitu, kadang itu disuruh membawa barang-barang bekas, katanya buat apa? Buat baju itu namanya kayak untuk karnival, baju kayak itu loh Bu, daun bekas atau katanya budayanya Galek misalkan. Terus kemudian disalurkan ke pelajaran P5 kalau tidak salah Bu. Itu seperti apa Bu? Kalau menurut putrane jenengan bilang P5 itu, kalau dulu K13 ya. Mungkin Kesanya sendiri, Mbak Kesanya pernah melihat di kelas 10 ada P5, itu apa? Kalau dilihat tuh kok Bu, kemarin itu diajarin tari. Jadi tari jaranan itu anak-anak itu malah dipentaskan, jadi dibuat festival di sekolah, dilombakan mulai dari kostumnya, peragaan tarinya, terus kemudian ritme keiramaan dengan gerak itu dinilai sama gurunya. Terus kemudian berkaitan dengan agama, mungkin ada yang lagunya itu lagunya jaranan itu dimasuki dengan agamanya, atau sebelum melaksanakan itu ada yang memang mereka supaya selamat dan gerakannya bagus itu berdoa terlebih dahulu, itu disisipkan begitu. Jadi kita membudayakan budaya Trenggalek, tetapi tidak melupakan atau tidak keluar konsep dari keagamaan kita masing-masing. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ini sudah include dalam pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau pagi katanya suruh sholat duha dulu. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya. Quran gitu. Malah kemarin itu waktu puasa juga ada kataman Quran kemarin ya. Ya alhamdulillah kalau wali murid merespon
positif dari kegiatan-kegiatan yang ada di SMK kami. Terus ini terkait dari fisik Bu, kira-kira apa yang diketahui tentang fisik? Kalau pas kemarin saya ngambil rapot itu Bu ya, itu saya lihat saya ditaruh di kayak gedung, tapi kayaknya itu gedungnya tuh dari kelas yang sekatnya itu dibuka-buka. Jadi itu in one Bu, ada double fungsi. Kalau misalkan sekatnya ditutup bisa jadi kelas, kalau misalkan dibuka itu bisa jadi gedung atau aula untuk mempertemukan wali murid. Kemudian saya diarahkan ke bawah untuk apa itu ngambil rapot. Itu saya lihat jalan itu ya ada kantin, disediakan kantin, kemudian ada lab, ruang praktek. Lab itu apa Bu? Laboratorium. Oh, laboratorium. Terus kemudian ada ruang praktek ya. Kalau ada yang bilang kalau laboratorium kan biasanya berhubungan dengan kimia, fisika, ngoten gitu nggih. Wong nggih piyambak nggih mboten ngertos kok. Nggih kan napa pengalaman SMP nggih. Pas sekolah nek lab iki kadose kok fisika, kimia. Kalau yang bengkel terus ruang praktek itu kalau buat anak saya praktek masak-masak itu. Terus ada juga saya lihat ada perpustakaan. Kemudian kemarin waktu saya janjian sama anak saya ternyata kok saya lihat ada musola di depan musola Bu kan gitu. Oh ternyata ada musolanya juga. Ya alhamdulillah untuk fisik bangunannya ya alhamdulillah lumayan lah, paling enggak itu kacanya ada, ventilasinya juga, sirkulasinya paling tidak kan anak-anak itu bisa nyaman gitu belajarnya gitu. Jadi kalau ada ventilasinya enggak sumuk atau enggak, jadi kalau mau belajar tuh bisa konsentrasi. Nah, luar biasa Bu Witri, karena di sini sebagai wali murid ternyata Bu Witri mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap sekolah kami, dan saya selaku perwakilan dari sekolah berterima kasih sekali ya Bu Witri ya, karena dengan Bu Witri mengidentifikasi seperti ini menjadikan Bu Witri ini nantinya mungkin akan bersinergi dengan kami dengan melalui alhamdulillah memberikan sebuah masukan, usulan, dan yang utama dan ini yang berperan sekali dari pihak wali murid memberikan sumbangan ya untuk kemajuan sarana dan prasarana. Terus yang terakhir Bu Witri ini terkait dari modal finansial. Seperti apa? Finansial itu kalau saya tanya anak saya itu ya katanya, kamu prakteknya itu apa biaya sendiri? Enggak Bu, biaya sekolah katanya kok dapat bantuan dari bos gitu, itu aja. Terus kadang anak saya diajak ngelembur itu, kok aku dikasih uang Bu, dari siapa? Katanya dari UP karena bantu dapat sekolah, dapat pesanan. Kalau itu setahu saya itu Bu, kalau yang lain nggak tahu. Tapi mungkin karena kadang anak-anak itu belinya di koperasi, koperasi itu kadang kalau nggak tahu ya Bu, tetangga saya lulusan sana tuh bilang katanya, Bu kalau untuk toganya itu dikasih dana uang dari koperasi katanya, soalnya kan SHU kalau siswa kan wajib juga, sisa hasil usaha dibagikan untuk kegiatan purnawiyatan, nanti dibuat bayar toga atau beli apa gitu. Wah luar biasa Bu Witri. Ini alhamdulillah sekali, ternyata program SMK dengan mengoptimalkan unit produksi sudah sampai ke anak-anak, dan ternyata responsif dari anak dan wali murid ini begitu antusias dan tinggi sekali ya responnya. Demikian Bu Witri wawancara kita hari ini ya. Saya mohon maaf atas kurang lebihnya. Semoga wawancara kita hari ini akan bisa menambah wawasan kita semua dan membawa ilmu yang berkah serta bermanfaat bagi kita semua. Demikian Bu Witri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Witri. Matur nuwun sanget. Sami ya Allah, ngapunten lho nggih. Nek wonten salah nggih. Wis ira. Baru
siap, action. Selamat pagi Kartika. Selamat pagi juga, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, baik Kartika. Hari ini kita akan melaksanakan sesi wawancara ya terkait dari pemetaan 7 aset yang ada di sekolah. Baik ya Kartika, tetap semangat. Iya. 7 aset tersebut Kartika nanti yang perlu Kartika jelaskan pada sesi hari ini yaitu 1 dari modal manusia, dari sosial, politik, agama dan budaya, modal lingkungan, kemudian modal fisik sampai yang terakhir modal finansial ya. Nanti Kartika jelaskan sesuai dengan pemahaman Kartika terhadap SMK kita ini Kartika, SMK Negeri 2 Trenggalek. Baik Kartika, kita memasuki ke sesi yang pertama. Yang pertama Kartika, modal manusia. Kira-kira apa yang dimiliki SMK 2 terkait dari modal manusia? SMK Negeri 2 Trenggalek ini dalam modal manusianya itu terdapat guru yang memenuhi kriteria sesuai dengan bidangnya, terdapat siswa yang berkompetensi dan berprestasi, terdapat pustakawan, tata usaha, kebersihan sekolah, petugas IKS, petugas satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan sekolah. Nah, luar biasa Kartika, bisa mengidentifikasi sampai ke lini yang paling belakang ya. Ada petugas UKS, ada pustakawan. Nah, Kartika ini termasuk mungkin murid yang gemar membaca, berliterasi, jadinya sering pergi ke perpustakaan ya. Alhamdulillah ya Kartika ya. Terus yang kedua Kartika, ini modal sosial. Kalau menurut Kartika itu diwujudkan seperti apa modal sosial kalau di SMK 2? Terdapat perkumpulan guru dalam MGMP, guru tata boga atau kompetensi guru lainnya. Terdapat juga aturan sekolah yang tegas sebagai norma yang mengatur warga di sekolah tersebut. Iya, itu merupakan modal sosial ya dari MGMP, dari para guru-guru ini ya, termasuk dari yang Kartika ketahui kan dari MGMP Tata Boga ya. Bisa nanti kalau menurut Kartika dengan guru-guru yang lain yang mengadakan MGMP ya, tidak tahu jurusannya apa, bidangnya apa, sesuai bidang masing-masing. Kemudian yang ketiga Kartika, ini dari modal politik. Itu seperti apa? Kita memanfaatkan hubungan politik dengan sesama instansi yang bergerak di bidang politik seperti apa? Seperti rapat bersama tokoh masyarakat, polisi, tentara, pejabat dari pemerintah daerah, dan mengadakan pembinaan dari Kodim. Itu berarti pembinaan dari Kodim itu diperuntukkan untuk siapa nanti? Untuk siswa. Untuk siswa-siswi ya. Berarti kalau pembinaan ini untuk berhubungan dengan apa? Modal politik ini berhubungan dengan untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa percaya diri Siswa ya, siswa. Terus selain itu juga apa? Menumbuhkan apa? menumbuhkan rasa kedisiplinan serta membangun jiwa yang tegas. Wah, luar biasa. Jadi nanti akan membentuk siswa-siswi yang berkarakter ya, mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi ya Kartika ya. Terus kemudian tadi modal manusia sudah, modal sosial, modal politik, kemudian ini modal budaya dan agama. Bagaimana kalau menurut Kartika? Menurut saya modal keagamaan dan kebudayaan yang ada di sekolah ini biasanya mengadakan seperti pondok Ramadan, mengadakan Maulid Nabi, memperingati hari Isra Mi'raj. Berarti di SMK Negeri 2 Trenggalek ini paling rutin ya itu diadakan. Nah ini juga saya ingin bertanya terkait dari agama dan budaya. Kalau memasukkan hal-hal budaya di pembelajaran kita itu biasanya
Katika dapat di mata pelajaran apa Katika? Ilmu sosial, IPAS, Oh IPAS ada ya? IPAS ada. IPAS, ilmu sosial. Terus kemudian dimasukkan di dalam pelajaran apa lagi? P5, Oh P5 ya, P5 ada. Itu seperti apa? Bisa ceritakan P5-nya. P5 itu tentang profil pelajar Pancasila dengan kurikulum yang sekarang ini kurikulum merdeka dengan mengajarkan siswa-siswinya untuk Bergotong royong ya, Iya. bernalar kritis ya. Terus apa lagi Katika? Mandiri ya, mandiri, kreatif. Itu seperti apa diwujudkan dalam kegiatan apa? seperti menampilkan kesenian Oh, sejarahan, sejarahan. drama tentang sejarah Indonesia. Selain itu juga membuat Berarti itu nanti aku ya seperti tarian-tarian apa itu? Apa namanya tariannya? tarian kesenian Ya, jaranan Ponorogo apa contohnya? Tari apa yang terkenal di negara? jaranan Jaranan ya, tronggo apa? Tronggo Yakso ya itu ya luar biasa. Kemudian yang selanjutnya terkait dari modal lingkungan. Apa yang dimiliki dari SMK 2 terkait lingkungan kita ini, mulai dari depan sampai belakang. pejabat taman taman tata boga, aquaponik, kolam ikan, taman sekolah, terus ada greenhouse juga yang manfaatnya sebagai sarana pengenalan bercocok tanam, menambah wawasan tentang perawatan hewan yang ramah lingkungan. Selain itu juga menambah kegiatan penghijauan untuk menghasilkan lingkungan yang asli dan indah. Ya, berarti itu ya lingkungan. Selain itu, apa lagi? Lingkungan. Enggak ada ya, udah itu aja. Terus kemudian kalau di sini modal fisik, apa yang dimiliki kalau modal fisik di SMKN di Batu-Bendalem? Untuk model fisiknya yaitu seperti ruang kelas, bengkel Ada ya? ada. Terus Selain itu juga terdapat bengkel untuk praktek siswa dengan kejurusannya masing-masing. Selain itu ruang keorganisasian seperti OSIS, ambalan, kegiatan, dan DPR. Selain itu terdapat UKS, aula, lapangan sekolah, terus toilet, gudang, dan kantin. ya, wah, luar biasa, sangat lengkap sekali ya yang ada di SMK kita ini ya. Lengkap. Kemudian selanjutnya yang terakhir. Nah, ini di SMK kita ini punya yang namanya modal finansial. Itu modal finansial itu kira-kira itu didapat dari mana saja sumber pendanaannya itu? Kalau menurut Katika. Terdapat dari dana bos, SPP, koperasi sekolah, dan kantin. Kalau dana bos berarti mencakup apa Katika biasanya? Apakah prakteknya bayar? Tidak ya, semuanya diinkludkan di situ ya. Baik Katika, hasil identifikasi hari ini Katika sudah berusaha memetakan 7 aset ya, kemudian pemanfaatannya digunakan untuk apa pastinya Katika? Pemanfaatannya digunakan untuk apa Katika? Seperti membayar AKS, membayar SPP mungkin yang membayar, membantu siswa-siswinya yang kekurangan Itu ya pemanfaatannya. Berarti ini semoga dari pemanfaatan dari finansial itu bisa naik. Terus untuk pemanfaatan di akhir itu apa? kelancaran KBEM ya, kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Ya, baik Katika, demikian wawancara kita hari ini ya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya terima kasih sekali ya. Ya, semoga
tetap semangat dan kamu malah bisa memetakan yang lebih mungkin dalam Kartika mungkin lebih bisa untuk istilahnya lebih bisa mengoptimalkan dari hasil pemetaan tersebut tadi. Baik Kartika, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Chandra Rahayu Nintias SPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMKN 2 Trenggalek. Itu seperti itu Bapak. Sekarang perkenalkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pak Imam Wasif. Saya adalah tokoh masyarakat. Ya, kebetulan Bu Chandra memerlukan informasi dari saya, maka akan menggali apa yang dikaji atau yang dibutuhkan. Silahkan Bu Chandra. Oke, terima kasih sekali Pak Ajib. Hari ini saya mohon maaf karena saya merepotkan Pak Ajib. Iya, hari ini saya akan ingin mewawancarai Pak Ajib terkait dari pemetaan 7 aset yang ada di SMKN 2 Trenggalek, Pak Ajib. Karena Pak Jenengan sebagai tokoh masyarakat yang merupakan tokoh yang selalu mendampingi kami dalam melaksanakan perubahan-perubahan yang ada di SMKN 2 Trenggalek. Jadi hari ini yang akan kita petakan nanti 7 aset Pak Ajib. Aset yang pertama dari modal manusia, dan yang kedua modal aset sosial, dan yang ketiga modal aset politik, dan yang keempat itu modal aset dari agama dan budaya. Terus kemudian yang kelima modal aset dari lingkungan, yang keenam modal aset fisik, dan yang terakhir modal aset finansial yang ada di SMKN 2 Trenggalek. Baik Bapak ya, ini dari yang pertama ini saya ingin menggali sebuah informasi dari Bapak Ajib. Kalau menurut Bapak Ajib, pemetaan yang pertama dari modal manusia itu seperti apa Pak kalau di SMK 2 itu? Kalau menurut pandangan Bapak Ajib ketika Bapak Ajib berkecimpung di SMKN 2 Trenggalek? Ya, setelah saya lihat dari aset manusianya seperti kepala sekolahnya, gurunya, ya itu adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi yang sudah terekrut lewat rekrutmen dari pemerintah, sehingga SMK 2 tinggal menerima pasokan dari tenaga-tenaga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi itu seperti apa saja Pak kalau aset manusia? Ya seperti Bapak Kepala Sekolah itu kan juga gitu ya? baru saja ini kan ganti. Wah luar biasa nih Bapak Kepala Sekolah. Terus dari guru-guru juga tambah, dari P3K, ada yang dulu yang dari pindahan, ada yang sudah pensiun dan sebagainya, itulah itu contoh-contoh. Oh, wah luar biasa sekali. Baik Pak Ajib, kalau menurut Pak Ajib kompetensi apa yang harus dimiliki seorang kepala sekolah? Ya, seperti itu. Kalau saya harus kompetisi otoritas dan kewibawaan, terutama untuk mengendalikan suatu lingkup institusi sekolah yang disandang. Luar biasa, berarti seorang kepala sekolah harus mempunyai jiwa otoritas kepemimpinan dan kebijaksanaannya ya, serta istilahnya supaya dia bisa dihormati oleh semua staf dan karyawannya. Kalau seorang guru kompetensi apa Pak Ajib? Yang jelas adalah kompetensi dari jurusan pendidikannya masing-masing. Ya. Suatu misal dari teknik, apa yang disandang dalam pengajaran jadi. Ya. Kalau matematika ya jelas pengajaran dari yang disandang dari matematikanya. Jadi kalau di produksi itu dari kompetensi yang ada di bidang produksi, tinggal jurusan apa yang diembannya dalam suatu misi yang dalam. Wah luar biasa Pak Ajib. Terus yang kedua,
ini modal sosial itu seperti apa kalau di SMK 2? Apakah ada ataukah sudah dijalankan? Kalau menurut Pak Ajib bagaimana? Yang jelas sudah ada, itu pun sudah melalui koordinasi kepala sekolah, bagaimana penggalangannya, atau komite, atau nanti ada pertemuan khusus dari wali murid, sehingga kami membuatkan suatu rangkaian apa yang akan ditonjolkan atau kegiatan apa yang akan diwujudkan dalam kegiatan sosial. Oh, mantap. Berarti otomatis di sini contoh konkretnya kalau sekolah sudah mempunyai aset sosial itu seperti apa? Contohnya Kegiatan yang dijalankan atau bagaimana? kegiatan sosial contohnya adalah yaitu bagaimana merangkul seperti lingkungan masyarakat atau mungkin barangkali santunan dari lembaga-lembaga apa yang kiranya membutuhkan seperti anak yatim dan sebagainya, itu setiap hari puasa menjelang hari raya pasti. Oh, ya luar biasa. Berarti itu kalau pemanfaatan sosial itu biasanya digunakan untuk apa, Pak? Dalam hubungan dalam berinteraksi terhadap murid atau sekolah, hubungannya apa? Hubungannya bahwa SMK 2 itu mempunyai jaminan ibaratnya apa antara nasabah dan nasabahnya, sehingga peserta didik di sini atau orang tuanya tahu bahwa SMK 2 itu cara mengelola dalam suatu organisasi finansial dari segi sosial. Iya, luar biasa sekali Pak Ajib. Terus yang ketiga, ini pemetaan dari modal politik. Itu kalau menurut Bapak Ajib, apakah di SMK 2 sudah melakukan suatu aset yang berhubungan dengan memanfaatkan modal politik ataukah belum? Kalau modal politik, karena itu adalah setelah sebetulnya kita tidak boleh berpolitik ya politik boleh tapi tidak ada institusi dalam pendidikan itu politik, sehingga perlu koordinasi dengan kepala sekolahnya bagaimana langkah-langkah dari kepolitikan kalau di bidang pendidikan, karena dunia politik tidak boleh masuk pendidikan. Tapi orang-orangnya bisa berbuat politik tetapi di luar jalur pendidikan. Untuk segi pemanfaatannya tuh Pak? Yang jelas memberi wawasan, setelah mungkin tamat dari SMK 2, alumninya itu nanti akan berkembang di masyarakat, cara berpolitiknya bagaimana. Jangan berpolitik di dalam dunia pendidikan, karena pendidikan harus cepat. Ya. Terus biasanya kita berhubungan dengan pihak yang mana itu? Ya kalau berhubungan ya kadang-kadang setiap hari Senin kan ada sosialisasi. Terus kalau tidak ambil ya dari kepolisian. Contohnya kalau dari upacara itu aja. Apa yang berkaitan sehingga ya aparat tahu. Dan juga berkaitan bagaimana perkembangan dari peserta didik dengan berkembangnya dunia politik yang sekarang ini. Ya, luar biasa sekali Pak Ajib terkait dari menggali informasi terkait dari modal politik. Kemudian, nah ini yang keempat terkait agama dan budaya. Ya ini pasti lebih luar biasa sekali. Mungkin SMK 2 bahkan lebih sudah melakukan suatu perubahan-perubahan yang akan bisa menumbuhkan karakter murid ini lebih lebih bagus dalam hal ini. Itu bagaimana? Yang jelas seperti murid SMK 2 tidak hanya Islam untuk sebagai mayoritas, tapi juga ada minoritasnya seperti Kristen. Ya. Bahkan yang tahun dulu itu ada Hindunya juga. Nah, itu karena jalinan itu ada pemetakan, apakah tidak bagaimana cara pengajarannya. Yang jelas seperti SMK 2 mendatangkan guru seperti Nasrani, ada juga sendiri. Jadi tidak serta-merta, termasuk evaluasinya juga mendatangkan dari pihak gereja dan sebagainya. Itu contoh dari Nasrani. Kebetulan yang agama lain walaupun ada yang tahun-tahun silam, yang sekarang tidak ada. Dari Hindu dulu ada. Tapi untuk kegiatan keagamaan di SMK 2 bagaimana Bapak? Apakah sudah terlaksana dengan optimal? Optimal. Itu seperti apa?
seperti ya, contohnya kalau setiap hari menjelang hari raya itu pembagian zakat, terus ada pengajian yang di kelas-kelas itu, taruhlah baca Quran dan sebagainya, itulah sebagai contohnya yang terjangkau di masyarakat. Ya, kalau misalkan budaya itu biasanya dimasukkan di mana ya? Kalau budaya seperti kalau hari raya ada Idul Fitri, setelah itu ada acara halal di Halal bihalal ya. semua siswa diajak baik muslim maupun non muslim supaya ada pembauran dari segi hari raya bahwa sakralnya seperti Ya, adakah hal yang menyangkut budaya yang dimasukkan di dalam mata pelajaran kita? Itu ada kan? Yang dikaitkan dengan budaya? ada memang, tapi hanya sebatas uraian. Kalau Islam begini, kalau Nasrani begini. Tetapi orang Islam juga menghargai dari Nasrani waktu pada hari-hari besar. Terus yang kelima, pemetaan dari modal lingkungan. Ya, seperti apa Pak? Lingkungan sekolah maksudnya. Ya, lingkungan yang kita memanfaatkan alam sekitar atau memanfaatkan tumbuhan atau memanfaatkan dari kita mempunyai aset hewan, itu adakah seperti itu? Ada. Seperti SMK 2, biara perkutut itu. Ya. Oh, pelihara perkutut gitu ya? Sampai itu juga ada kandangnya. Terus ada lagi burung-burung liar itu juga di sini. Oh, gitu. Terus kalau di alamnya jelas taman-taman juga tertanam di sini. Berarti itu Bahkan mungkin bantuan dari masyarakat juga ya? bisa jadi ya secara alami juga. Oh, ya luar biasa sekali Pak Aceh. Ya. Terus ini yang keenam Pak, terkait dari modal fisik yang dimiliki SMK 2 itu apa saja? Maksudnya fisik itu apa? Ya fisik gedung, fisik sekolah. Ya kalau SMK 2 memiliki sejumlah berapa jurusan, ya, tapi juga ada labnya. Lab itu apa Pak? Lab itu tempat prakteknya anak di jurusan. Oh, bengkel. Bengkel. Ya. Terus adalah kalau lab buka juga ada, terus lab apa jenis pengelasan juga ada, terus lab DPD juga ada, semua terfasilitasi. Ya kalau memang yang baru-baru jurusan dulu ya masih tetap berkembang, tetapi sudah ada sebetulnya. Ini terbukti ada lomba LKS di luar. Wah, luar biasa Pak. Ternyata pemanfaatan aset itu bisa digunakan anak-anak kita dalam mengembangkan suatu bakat, minat, potensi yang telah dimilikinya. Iya, luar biasa sekali Bapak. Alhamdulillah di sini seperti ini. Alhamdulillah kami juga memiliki Bapak sebagai pendukung, penyokong dari penyeimbang di sekolah kami. Terus yang terakhir Pak Ajib ini pemetaan modal finansial. Setahu Bapak bagaimana kalau biasanya? Iya sudah jalan, tapi kadang ya tetap koordinasi dengan komite apa yang dibutuhkan dalam program yang dibuat pada suatu sekolah ini. Apa yang perlu ditopang dalam suatu kegiatan yang dibuat. Contoh yang belum realisasi ada juga. Rencananya SMK 2 itu juga akan bikin sekolah, tetapi masih program dan akan dipetakan, ditempatkan di mana itu posisinya masih perlu perhitungan pihak dari bangunan atau ahli gambarnya. Kebetulan ada jurusan gambar, tekniknya akan dimantapkan di mana dan posisinya bagaimana untuk mengurangi jumlah anak yang pada waktu sholat keluar dari area sekolah, sehingga tampungan dari luar sekolah itu juga taruhlah membludak karena tempatnya juga. Keduanya ada koordinasinya masuk masjid itu pun kadang-kadang anak sembarangan bahwa itu tempat suci. Juga ada kafir masjidnya, kok begini ini. Nah, ini diupayakan di SMK 2 itu akan dirilis, akan diciptakan tempat ibadahnya. Ya. Terus sumber dananya dari mana Pak? Sumber dananya yaitu ada yang dari bos mungkin barangkali, terus ada lagi dari swadaya masyarakat, suatu misal pengumpulan wali murid, kebutuhan dari SMK 2 yang belum terrealisasi seperti ini. Jadi sudah ada contoh-contohnya nanti ya, misalkan tempat ibadah, harusnya nanti realisasinya pasti akan dibangun sebuah
sebuah tempat ibadah. Ya, luar biasa sekali Pak Des. Tentang percakapan kita hari ini, ya semoga hari ini kita membawa manfaat untuk lembaga kita ini. Dan terima kasih sekali Pak Des atas kedatangannya di SMKN 2 Trenggalek. Ya, saya mohon maaf ya jika ada salah kata. Semoga pertemuan kita hari ini nantinya bisa mengoptimalkan dan kita lebih memantapkan suatu kolaborasi yang bagus dari pihak pemangku dari masyarakat, dari lembaga kami, dari guru atau seluruh warga sekolah, sehingga nanti bisa memaksimalkan suatu perubahan yang positif di SMK 2 tercinta ini. Ya, semoga pula saya juga mungkin nggak tahu nasib orang. Ini kan program rilis apa itu kan? Guru penggerak ya? Iya, guru penggerak. Ya semoga nanti bisa lulus dan bisa jadi betul apa yang dicitakan. Amin. Ya. Tetapi jangan lupa nanti kalau Ya, selamat pagi Pak.